Jadi sebelum kita memakai obatnya, dipastikan kita cuci tangan dahulu, Mas. Kemudian setelah itu, tapi yang paling penting adalah dilihat dulu etiket obatnya. Jadi setiap obat yang kita berikan ke pasien itu sudah ada tulisan etiketnya untuk nama obatnya, nama pasien, sama aturan pakainya seperti apa. Terutama kayak pasien-pasien yang setelah operasi atau pasca operasi itu kan obatnya kan banyak ya, Mas, ya, macamnya. Jadi waktu kita memberikan edukasi pun juga kita berikan informasi terkait obatnya, cara penggunaannya. Jadi untuk obat tetes mata sendiri memang antar obat itu bisa dijarak sekitar 5 atau 10 menit. Terutama untuk pasien yang misalnya dapatnya tetes mata sama salep mata ya. Itu kan yang dipakai dahulu itu harus yang tetes mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat mata kita. Halo sahabat KMJ, jumpa lagi dengan saya Andi Basofi dalam podcast Cerdas Cerita Dunia Kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yaitu tentang peran apoteker di Klinik Mata Jombang serta cara pengaturan obat yang benar gitu kan. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani salah satu apoteker dari Klinik Mata Jombang. Sebelah saya ada Mbak Eni Faikowati. Apa kabar Mbak Eni? Oh iya, alhamdulillah baik Mas Andi. Sehat ya? Iya, alhamdulillah. Iya. Apa hari ini aktivitasnya Mbak Eni? Seperti biasa, ya jelas ya kita melakukan ya seperti biasa di Klinik Mata Jombang kan tentang farmasi ya, menyediakan obat, terus kita memberikan obat tergantung sama resep dokter seperti itu. Oke, baik. Oke Mbak Eni, ini langsung aja ya kita mau tanya-tanya gitu Iya. ya, supaya penonton setia Klinik Mata Jombang ini tahu gitu kan, apa sih sebenarnya peran apoteker di Klinik Mata Jombang Mbak Eni? Oh iya, jadi memang secara umum peran apoteker di klinik sendiri ya. Jadi yang pertama kan kita memang menyediakan sediaan obat ya, tergantung sama kebutuhan pasien sama resep dokter. Kemudian yang kedua itu kita memberikan edukasi ke pasien terkait tentang penggunaan obat yang benar itu seperti apa. Sama yang terakhir adalah kita memastikan keamanan sama efektivitas terapi obat. Secara garis besarnya seperti itu Mas Andi. Seperti itu ya Mbak ya? Iya. Nah kalau dari yang banyak pasien belum diketahui tentang peran tersebut apa Mbak Eni ya? Iya, jadi memang di peran apoteker sendiri kan memang sudah ada undang-undangnya sendiri ya tentang pekerjaan kefarmasian. Yang pertama itu tentang pengelolaan obat. Jadi pengelolaan obat itu ada beberapa tahapan atau proses. Yang pertama itu ada tentang pemilihan atau perencanaan. Kemudian ada pengadaan. Jadi pengadaan itu kita mengadakan obat dari distributor yang jelas terstandar ya, atau yang memiliki izin. Kemudian setelah itu penerimaan obat. Jadi waktu kita menerima obat itu juga bukan hanya sekedar kita menerima saja ya Mas ya, tapi harus ada aturannya. Jadi yang pertama itu kita pastikan sesuai sama surat pesanan, kemudian sesuai dengan faktur obatnya. Jadi kita pastikan dari nama obatnya, kemudian dosisnya, nomor batch, sama expirednya. Jadi jangan sampai mungkin ada beberapa obat yang mendekati expired biasanya kita tolak, atau mungkin dari kemasan obatnya sendiri, jadi jangan sampai rusak juga kemasannya. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah tentang proses penyimpanan. Jadi obat itu kan ada beberapa stabilitas ya Mas. Jadi setahu kita kan biasanya mungkin taruh aja di tempat raknya, tapi enggak. Jadi memang ada stabilitasnya, ada di ruangan ya, suhu ruang atau suhu dingin. Jadi untuk suhu ruangan sendiri itu memang kita taruh di rak obat. Tapi untuk obat-obat yang memiliki kemiripan, jadi ada beberapa obat yang mirip, dari namanya mirip, kemudian dari bentuk sediaannya atau kemasannya itu mirip sekali, itu jangan sampai kita dekatkan. Jadi ada jaraknya gitu Mas. Jadi waktu kita ngambil obat jangan sampai salah gitu. Oke. Semuanya hampir mirip Mbak ya? Iya, sampai apa manfaatnya pun juga sama kayaknya? Hampir ada beberapa obat yang manfaatnya sama,
Terus ada beberapa juga yang beda pabriknya juga ya, itu juga pengaruh juga. Kemudian untuk suhu dingin, jelas kita simpan di lemari pendingin atau lemari es. Dan itu kita lakukan monitoring suhu, Mas. Jadi setiap hari kita lakukan monitoring suhu. Jadi memastikan bahwa obat itu disimpannya itu dalam keadaan aman. Jadi jangan sampai rusak seperti itu. Oh iya benar. Berarti sangat penting sekali ya Mbak ya peran tersebut ya. Dan prosesnya juga masih panjang lagi ini nanti. Oke. Dari penyimpanan, kemudian berikutnya adalah tentang pendistribusian atau pemberian obat ke pasien. Jadi ketika kita memberikan obat ke pasien itu kan berdasarkan resep dokter ya Mas ya. Betul. Tapi waktu kita menyediakan obat itu juga kita lakukan pengkajian resep namanya. Dari di situ kita lihat dari nama pasien, nama obatnya, kemudian dosisnya, aturan pakai sama penggunanya seperti apa. Jadi jangan sampai ada yang keliru obatnya ternyata untuk pasien A misalnya ya, terus mungkin salah ngetik atau apa gitu ya. Jadi kita pastikan obatnya itu memang sesuai dari dari ke pasiennya sudah tepat, kemudian dosisnya juga sudah tepat sama aturan pakainya seperti itu. Dan waktu kita memberikan edukasi ke pasien kan juga harus lengkap ya, karena kan kebanyakan di klinik mata Jombang kan kebanyakan pasien lansia ya Mas ya. Betul benar sekali Mbak. Iya, jadi waktu kita memberikan edukasi pun juga harus lengkap, harus rinci, apalagi untuk obat-obat yang banyak ya macamnya, misalnya satu pasien ada beberapa obat dapatnya ya, itu juga kita beri penjelasan lebih lengkap lagi. Dan di kita pun juga ada ruang konseling ya Mas ya, jadi untuk pasien-pasien yang membutuhkan penjelasan lebih lengkap bisa di situ. Jadi ada alat bantunya juga sudah ada di situ juga. Oke, luar biasa ya ini ya. Jadi emang peran seorang apoteker itu sangat luas dan banyak Mbak ya. Iya, dan benar sekali. Bener-bener penting gitu ya untuk apa ya intinya mulai dari barang datang gitu kan, kita cek barangnya gitu kan, kita simpan gitu kan. Ada beberapa yang emang ada kemiripan kita harus pisahkan Mbak ya, bukan malah deketin enggak ya. Padahal manfaatnya sama loh, biar kita mudah cari enggak ya malah ya. Nanti kalau keliru gimana kalau ngambilnya ya. Oke. Malah itu kita pisahin gitu ya, biar kita tahu pisahin gitu kan. Oke. Ini Mbak langsung aja kita ke topik yang emang sering kali kadang pasien itu bertanya-tanya gitu kan. Nah gimana sih Mbak cara penggunaan obat tetes mata yang benar menurut Mbak Eni sebagai apotekernya? Oh iya, jadi kita mengenal dulu ya sediaan mata ya Mas. Iya, karena sediaan mata itu memang perlu perhatian khusus ya. Dia kan termasuk sediaan steril, jadi tidak sembarangan kita pakai, misalnya seperti obat minum ya atau obat oral. Sediaan mata itu butuh perhatian khususnya, misalnya kan dia sediaan steril, jadi sebelum kita menggunakan jelas harus dalam keadaan tangan kita bersih. Ya, jadi sebelum kita memakai obatnya dipastikan kita cuci tangan dahulu Mas. Kemudian setelah itu, tapi yang paling penting adalah dilihat dulu etiket obatnya. Jadi setiap obat yang kita berikan ke pasien itu sudah ada tulisan etiketnya untuk nama obatnya, nama pasien, sama aturan pakainya seperti apa. Jadi jangan sampai miss yang masalah yang itu tadi, yang untuk etiketnya itu. Baru setelah itu kalau sudah kita pegang ya untuk sediaannya dan dalam keadaan tangan kita sudah bersih, baru kita teteskan dengan cara kita menengadahkan kepala kita. Kemudian kita teteskan di bagian memang mata yang sakit sebelah mana. Jadi bukan langsung dua-duanya, atau misalnya seharusnya cuma satu mata kanan terus diteteskan kedua mata, juga jangan ya. Jadi yang bagian yang sakit aja yang kita teteskan. Dan yang paling penting ini Mas, kebanyakan pasien itu meneteskan obat itu kadang dikasihnya kadang 2 tetes, 3 tetes. Misalnya aturan pakainya kan seharinya 2 kali 1 tetes ya. Lah kadang tuh pasien tuh missnya itu dianggapnya 1 kali pakainya 2 tetes langsung. Oh iya. Gitu, salah pahamnya di situ ya Mbak ya malan ya. Iya. Harusnya 1 tetes aja tapi dipakai 2 kali gitu kan. Iya, jadi memang pentingnya seperti itu karena hampir semua obat sekali pakainya itu memang 1 tetes saja. Jadi nggak ada yang lebih dari 1 tetes. Jadi itu yang penting itu. Jadi setelah kita meneteskan obatnya dengan cara menengadahkan kepala kita, kemudian kita tutup matanya sekitar beberapa detik ya Mas ya, sampai obatnya itu masuk dulu ya ke mata, menyerap dulu. Setelah itu kalau misalnya ada tetesan obat yang keluar dari mata, kita bersihkan dulu, bisa pakai tisu, nggak apa-apa.
Nggak boleh pakai tangan langsung gitu Mbak? Jangan. Biasanya kadang nggak ada tisu udah pakai tangan gitu nggak boleh ya? Kan steril ya tadi ya Mas Oke. ya. Iya. Jadi pakai tisu bisa, kemudian baru kita tutup kemasannya dan kita cuci tangan kembali seperti itu. Dan jangan lupa ini kan kemasan tetes mata itu kan ada 2 macam ya Mas ya. Ada yang kemasan botol sama ada kemasan yang kecil-kecil atau mini dos. Biasanya itu pasien itu masih belum familiar sama kemasan yang kecil. Jadi kebanyakan ya selalu tanya cara pakainya seperti apa. Yang tetes mata yang kemasan kecil. Emang itu gimana sih Mbak? Kemasan yang kecil itu? Kemasan kecil itu kemasan tub. Jadi kecil dia itu biasanya isinya 0,6 mili. Kalau kemasan botol kan biasanya familiar ya sudah ya. Kalau kemasan botol itu sekitar 5 atau 15 mili. Jadi lebih besar. Sedangkan kalau kemasan kecil itu kadang pasien tuh mengiranya satu sediaan itu sekali pakai langsung buang. Oh iya. Padahal enggak. Jadi sekali sediaan itu satu bijinya itu bisa digunakan berulang kali. Tapi setiap obat itu kan ada daya tahannya ya Mas ya. Benar. Biasanya kita taunya cuman masa kadaluarsa atau expired date-nya ya. Padahal itu ada beda lagi, ada yang daya tahan obat setelah kemasan dibuka itu beda sama expired-nya atau masa kadaluarsa. Itu beda. Bener. Beda ya? Beda. Kalau masa kadaluarsa itu kan kita memastikan obat tersebut kan aman sampai masa tersebut, tapi belum dibuka kemasannya. Jadi masih utuh. Iya, masih tersegel. Sedangkan kalau misalnya sudah dibuka itu ada daya tahannya sendiri. Dan itu berbeda-beda setiap obatnya. Biasanya untuk kemasan mata sendiri itu kalau tetes mata secara umum itu yang kemasan botol sekitar 28 hari atau 30 hari. Sedangkan kalau yang kemasan yang kecil atau mini dos tadi itu cuman 3 hari saja. Jadi berbeda. 3 hari setelah dibuka lah ya? Setelah dibuka, Iya. begitu. Seperti itu. Iya. Terus ini Mbak tadi sempat dengar gitu kan penjelasan jenengan. Ketika pengobatan tetes mata tadi dilakukan gitu kan. Itu khusus misal jangan sampai salah mata kan gitu ya. Tapi kalau dua-duanya itu boleh nggak sih? Ada beberapa obat yang boleh dua-duanya. Misalnya pengganti cairan mata atau untuk obat untuk mata kering ya biasanya bisa. Tapi kalau untuk obat yang memang untuk mata yang sakit memang benar-benar biasanya mata merah, terus digunakannya misalnya mata kanan, terus ditaruhnya mata kiri ya. Akhirnya salah, seharusnya kan sembuhnya mata kanan ya seharusnya kan, tapi mata kiri akhirnya kan ya nggak sembuh-sembuh ya Mas ya gitu. Atau dipakai dua-duanya kan juga nggak ada indikasinya ya gininya. Oke bener. Terus ini Mbak mau tanya lagi. Terkadang gitu kan ada ya contoh aja lah. Contoh saya punya saudara saya punya obat tetes mata habis periksa dari mata gitu kan. Terus ketika itu aku lewat kelilipan gitu kan mau pakai obat tetes matanya dari saudara saya nih, boleh nggak ini kira-kira? Ini coba ini gimana ya, ini? Itu biasanya kesalahan selama ini ya, kesalahan penggunaan mata juga seperti itu. Sebenarnya nggak boleh Mas, karena kita kan juga nggak tahu juga ya. Kadang kan kita ngerasanya gejalanya sama, tapi ternyata waktu hasil pemeriksaannya kan juga berbeda. Jadi dipastikan satu obat itu, satu sediaan itu memang digunakan satu pasien aja. Jadi tidak bisa digunakan untuk pasien lainnya. Oke. Seperti itu ya Mbak ya. Oke, sangat jelas sekali ini. Terus ini Mbak gini, ini terkadang juga pernah dengar gitu kan dari beberapa pasien gitu kan. Misal nih pasien tersebut mendapatkan lebih obat, istilah itu lebih dari satu ya obat tetes mata gitu kan. Gimana Mbak cara pengaturannya itu? Apakah dibarengin untuk netesinnya atau ada waktu tersebut atau gimana itu kira-kira? Ya. Jadi untuk beberapa pasien mungkin ada yang mendapatkan obat lebih dari 1 atau 2 jenis sediaan mata ya. Betul. Ya ada mungkin yang dapat tetes mata, ada mungkin yang dapat salep mata ya kan, beda juga. Iya. Terutama kayak pasien-pasien yang setelah operasi atau pasca operasi itu kan obatnya kan banyak ya Mas ya macamnya. Jadi waktu kita memberikan edukasi pun juga kita berikan informasi terkait obatnya, cara penggunaannya. Jadi untuk obat tetes mata sendiri memang antar obat itu bisa dijarak sekitar 5 atau 10 menit
antar obatnya. Terutama untuk pasien yang misalnya dapatnya tetes mata sama salep mata ya, itu kan yang dipakai dahulu itu harus yang tetes mata. Karena kan tetes mata itu kan sediaannya kan lebih cair ya daripada yang salep mata yang lebih kental. Jadi yang dipakai dahulu itu yang tetes mata, kemudian kita jarak sekitar 5 atau 10 menit baru bisa pakai yang salep matanya. Seperti itu. Seperti itu Mbak ya. Nah kalau dari pengalaman Mbak Eni sendiri nih, pernah ketemu nggak dengan pasien yang melakukan kesalahan gitu kan, dan kesalahan itu sering sekali jenengan jumpai, apa Mbak biasanya Mbak? Iya, yang pertama tadi yang saya kasih tahu tadi ya Mas ya, yang masalah seharusnya satu tetes mata terus digunakannya beberapa tetes. Kemudian pasien-pasien yang memang harus menggunakan obat tetes mata tersebut kan harus jangka panjang misalnya ya, jadi kan harus digunakannya kan setiap hari dan sesuai dengan aturan pakainya tersebut. Tapi ada beberapa pasien yang merasa gejalanya sudah membaik, akhirnya dihentikan penggunaannya. Kemudian ya tadi yang Mas Andi tanyakan tadi ya, yang terkait misalnya mempunyai gejala yang sama terus mau menggunakan obat yang sama seperti yang tadi, itu kan nggak boleh, itu mesti ditanyakan kesalahannya. Oke. Nah itu biasanya itu bisa mempengaruhi pada hasilnya juga nggak sih Mbak? Oh jelas. Jelas ya, pasti ya. Iya pasti. Kesalahan penggunaan obat itu tadi ya. Iya, karena kan memang mata itu kan ini ya termasuk organ penting ya Mas ya. Jangan sampai kan beda kalau misalnya dengan organ-organ yang lain kan beda, kalau ini kan lebih ke harus steril juga dan lain-lainnya, jadi penggunanya juga harus perlu pengawasan khusus juga kalau sediaan mata. Oke, luar biasa Mbak Eni penjelasannya. Sangat menarik banget gitu kan. Mbak Eni, mungkin ini sebagai penutup ya, apa mungkin ada pesan yang mau disampaikan buat pasien gitu kan terkait apa yang kita sampaikan hari ini? Monggo Mbak Eni. Oh iya, jadi dipastikan harus dibaca ya untuk etiket obatnya. Jadi jangan sampai keliru, misalnya aturan pakainya seharinya 2 kali, terus kadang lebih dari itu, atau mungkin sudah merasa gejalanya sudah membaik, terus dihentikan. Dan jangan ragu untuk tanya ke apoteker. Kalau misalnya masih belum ada yang belum jelas atau belum paham, bisa ditanyakan ke apotekernya. Dan jangan lupa biasanya waktu kontrol Mas. Jadi jangan lupa pokoknya sesuai sama arahan dokter. Kalau misalnya memang disuruh kontrol 1 bulan ya dipastikan 1 bulan kemudian datang lagi ke klinik mata Jombang seperti itu. Oke, luar biasa. Bener. Karena memang di klinik mata Jombang sebenarnya udah ada ini Mbak ya, tempat KIE untuk si apoteker tersebut ya, buat mengedukasi. Jadi kalau pasien emang masih kurang puas dengan penjelasan, monggo bisa langsung datang aja nemuin apotekernya gitu Mbak. Terima kasih banyak Mbak Eni atas waktunya, dan terima kasih banyak juga atas ilmu yang jenengan share ke teman-teman gitu ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat juga untuk penonton podcast Klinik Mata Jombang. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Klinik Mata Jombang. Klinik Mata Jombang, solusi tepat kesehatan mata Anda. Saya Andi pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.